Halo Bray, untuk video kita kali ini kita akan coba membuat piring lagi, tapi untuk kali ini kita jadikan piring kita ini sebagai tempatnya makan kita, yang kebetulan kita di sini bikin tumpeng. Terbuat dari kayu jati lokal dan jati Belanda atau disebutnya pinus. Kemudian untuk Bray semua, untuk penyemangat kami di sini, jangan lupa di subscribe ya, dikasih like, kemudian juga lonceng tentunya agar tidak tertinggal dengan video kami. Yuk kita berangkat. Pertama yang kita persiapkan adalah karena kita akan buat piring dengan diameter 20 cm, jadi kita potong 22 agar nanti ada sisiran atau ukiran yang nanti kita lakukan, menjaga ketika kita salah pembubutan. Kita butuhkan jati landa sebanyak 8 dan jati lokal sebanyak 7. Kemudian kita lem menggunakan lem cepat kering. Kita lekatkan satu sama lain dengan tampilan melebar ya. Jangan lupa lemnya juga harus yang rapat agar kuat, dan ketika kita bubut nanti tidak terpecah. Kita susun, karena ini barangnya barang bekas, kayunya maksudnya, jadi ketinggiannya tidak sama rata. Cuma jangan khawatir, nanti kita akan serut seperti ini, kita ratakan agar mempermudah proses pembubutan nanti ketika paparannya kita akan bubut. Ini
Setelah proses pemerataan sudah rata, maka kita bikin pinggirannya itu kita potong nanti dengan ukuran yang sama seperti ukuran lebar 22, maka panjangnya pun saya akan buat 22. Kita buatkan garis untuk nanti kita sisir atau kita potong. Baik, sekalian juga bisa ketika selesai dari pemotongan sisi kiri dan kanan, tiap sudutnya pun bisa dipotong mendekati lingkaran. Tapi karena saya di sini ingin mendapatkan hasil yang rata seluruh sisi, saya tidak memotong tiap sudutnya. Saran saya, baiknya setiap sudut dipotong mendekati daripada lingkaran saja. Tetap berhati-hati, karena sering juga terjadi kecelakaan kerja ketika kita tidak berhati-hati. Setelah sisi kiri selesai, kita lanjutkan dengan sisi kanannya. Seperti biasa, ketika selesai dari persiapan barang, kita satukan dengan kepala pemegang mesin. Kita lem yang kuat agar ketika putarannya deras tidak akan terlepas. Kita awali dari sisi mukanya, sisi atas, kita ratakan. Dan mesti ingat juga bahwa pisau yang kita gunakan haruslah yang tajam, karena ini kayu sambungan. Ketika kita menggunakan pisau yang kurang tajam, dikhawatirkan akan terganjal dan akhirnya akan patah. Kita bentuk seluruh sisi lingkaran yang tadinya kotak, sekarang sudah mendapatkan hasil yang berlingkar. Dry, sekalian tidak usah ragu akan hasil daripada kita membuat bubut ini. Semua kreasi dan lekuk bubut tergantung pada keinginan kita. Agar mendapatkan hasil yang baik dan halus, kita jangan terlalu banyak menusuk pada kayu yang kita akan bubut. Sedikit-sedikit saja, tidak usah tertusuk terlalu dalam, nanti akan mengganjal dan mengakibatkan pecah.
kita kerjakan sebagian sisi ketebalan yang kita rapikan dulu. Mengapa kita mengerjakan sisi tepian dulu? Karena kalau tadi sedari awal ketika bentuknya masih kotak, itu jalannya mesin tidaklah normal ya. Beda ketika lingkarannya sudah kita dapati, putaran mesin akan semakin kencang karena tidak terhambat oleh angin dan siku daripada kayu tadi. Kita sudah mendapatkan satu bentuk lingkar. Baiknya untuk segala pengerjaan bubuk, kita dahulukan sisi bentuk sisi yang kita dahulukan, mengingat tadi ketika kita mendahulukan yang lain maka akan terhambat pengerjaan kita karena jalannya mesin tidak normal ketika kotak tadi. Sekiranya sudah kita dapat sisi yang lurus, maka kita bentuk bagian bawahnya terlebih dahulu agar nanti kita bisa mengontrol ketebalan daripada barang yang akan kita buat atau piring yang kita akan buat. Bagian sisi bawah atau yang menempel dengan mesin itu yang kita kerjakan dahulu. Tidak usah ragu untuk mengerjakan hasil kita. Apapun yang kita pikirkan, kita tuang dalam karya-karya kita ini. Jadi tidak usah ragu ketika kita mengerjakan bubuk kayu, karena ini adalah seni, di mana seni ini tidak bisa kita terlalu detail rencanakan ya. Berjalan saja dengan apa keinginan kita pada saat mengerjakan. Kita selesaikan bagian belakang dahulu, bagian bawah kalau kita nanti sudah jadi. Sekarang kita namakan bagian belakangnya. Kita bentuk sesuai dengan keinginan kita. Tetap berhati-hati, jangan menusuk terlalu dalam. Kita perhalus dengan mata pisau cembung. Bagian sisi kita bentuk. Setelah bagian belakang kiranya sudah selesai, sekarang kita berpindah ke bagian depan piring atau atas piring. Kita awali selalu kerjaan ini dari tengah ya. Kedalaman piring kita harus perhatikan.
terus kita konsen yang bagus. Ingat, ketebalan piring harus diperhatikan, jangan terlalu tipis, nanti akan pecah. Karena ini adalah kayu sambung menyambung. Setelah bagian tengah kita sudah dapat ketebalan yang sudah cukup, kita merambat ke bagian sisi luarnya ya. Terus kita mengarah ke bagian luar daripada sisi piring. Kita dalami lagi bagian tengah untuk mendapatkan kedalaman yang ideal. Tetap memperhatikan ketebalan daripada dinding piring. Semakin keluar daripada sisi, mulai semua untuk mengerjakan hasil karya seni. Jangan juga mengikuti bentuk-bentuk yang orang lain buat. Kita hargai keinginan kita. Perlu dicatat, seburuk atau sejelek apapun hasil kita, tetap itu yang terbaik. Sekarang kita lanjutkan pada sisi penghujung piring. Harus cermat untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Ketika bagian dalam sekiranya sudah cukup, sekarang kita perbaiki tepian piring. Kita perhalus dengan mata pisau lingkar agar hasilnya bulat ya. Pada bagian mendekati akhir, kita perhalus pengerjaan bubut kita dengan ampas 120 ampas kasar. Untuk mendapatkan hasil yang rata. Untuk pengampasan jangan terlalu ditekan, kambang saja. Karena kalau terlalu banyak terlalu kita tekan, maka hasilnya nanti akan bergaris. Sedangkan kalau kita kambang, permukaan yang tidak rata tadi karena pisau
akan terkikis oleh amplas. Bagian atas sudah, sekarang kita beralih ke pengamplasan bagian bawah. Masih menggunakan 120 grade amplasnya. Sekiranya cukup amplas yang kasar, ini belum terlalu halus, matang. Pengamplasan penentu daripada hasil bubur kita kali ini. Masih menggunakan amplas 120. Setelah itu kita lanjutkan dengan amplas 400 yang grade-nya agak sedikit halus agar mendapati permukaan yang lebih sempurna. Dan dalam pengamplasan jangan terlalu menekan. Setelah selesai pengamplasan, kita menggunakan wax sebagai penutup pori-pori. Ingat, penggunaan untuk wadah atau tempat makanan jangan sesekali menggunakan apa itu thinner ya, yang berupa thinner seperti clear, karena nanti makanan kita menjadi kontaminasi oleh pengumpulan. Yang kita gunakan wak natural. Lebih amannya lagi kita gunakan minyak zaitun buat dari nabati. Setelah kita lapisi, sekarang kita poles. Fungsi daripada wax untuk menutup pori dan juga pemungkilan. Setelah sekiranya sudah kering, di sini saya menggunakan minyak zaitun sebagai pengaman daripada makanan kita kelak di atas piring. Ini hasilnya, terlihat serat pinus atau jati landa dengan jati lokal. Lebih gelap jati lokal kita, sementara yang agak keputihan kremal itu jati landa atau pinus. Ini kebetulan kita ada nasi kuning yang kita pastikan sesuai dengan hasil karya kita. Oke Bray, demikian dulu video saya kali ini. Tetap semangat,
jangan putus asa, kita pasti bisa. Oke Bray, salam semangat.